Bencana itu datang saat kami belum sempat memahami apa yang sedang terjadi. Hujan turun lebih lama dari biasanya, namun tidak ada yang menyangka bahwa malam itu akan mengubah segalanya. Saya terbangun oleh suara air, bukan suara hujan di atap, melainkan suara berat seperti sesuatu sedang mendorong pintu dari luar. Ketika lampu dinyalakan, air sudah setinggi mata kaki. Kami tidak panik, belum. Kami masih percaya bahwa air akan berhenti di situ. Beberapa menit kemudian, air naik dengan cepat. Lantai terasa licin, barang-barang mulai hanyut. Kami saling memanggil, mencari anggota keluarga di tengah gelap dan suara air yang semakin keras. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Tidak ada waktu untuk memilih apa yang harus diselamatkan. Kami hanya membawa apa yang bisa diraih dan meninggalkan sisanya begitu saja. Di luar rumah, air sudah setinggi lutut. Arusnya kuat. Setiap langkah terasa ragu, karena kami tidak tahu apa yang ada di bawah permukaan air. Lubang, pecahan, atau sesuatu yang bisa membuat kami jatuh. Anak-anak digendong, yang tua dibantu berjalan. Tidak ada yang bicara banyak. Kami hanya saling menggenggam agar tidak terpisah di tengah gelap dan derasnya air. Di kejauhan terdengar suara orang berteriak, memanggil nama keluarga mereka. Ada yang menangis, ada yang terdiam. Semua wajah terlihat sama, takut, bingung, dan berharap ini segera berakhir. Ketika akhirnya kami sampai di tempat yang lebih tinggi, tubuh terasa lelah, tetapi pikiran masih tertinggal di rumah. Kami tidak tahu apakah masih ada yang tersisa, atau semuanya sudah pergi bersama arus. Malam itu terasa sangat panjang. Kami duduk basah, dingin, dan diam. Tidak ada yang tahu apa yang harus dikatakan. Keesokan paginya, air mulai surut. Kami kembali, bukan untuk menemukan rumah, melainkan sisa-sisanya. Lumpur di mana-mana, bau yang tidak pernah kami kenal sebelumnya, dan keheningan yang terasa lebih berat dari suara air semalam. Bencana tidak berhenti saat air surut. Ia tinggal, dalam ingatan, dalam tubuh yang lelah, dalam pertanyaan tentang bagaimana hidup harus dilanjutkan. Kami sering disebut korban, namun yang tidak banyak dilihat, kami juga orang-orang yang bangun setiap pagi untuk membersihkan, menghitung yang tersisa, dan mencoba berdiri kembali di atas tanah yang belum sepenuhnya kering. Dan setelah semua ini, mungkin yang perlu dipikirkan bukan hanya tentang apa yang hilang, tetapi tentang bagaimana kami yang selamat akan melanjutkan hidup dengan cerita yang tidak pernah kami pilih, namun harus kami jalani. Dari luar, mungkin semua ini terlihat seperti satu peristiwa, sebuah bencana yang lewat, lalu selesai ketika air surut dan berita berganti. Saya melihat mereka dari kejauhan. Orang-orang yang berdiri di depan rumahnya, menatap lumpur tanpa tahu harus mulai dari mana. Tidak menangis, tidak berteriak, hanya diam terlalu lama. Sebagai orang yang tidak mengalaminya langsung, mudah bagi kami untuk berkata, yang penting selamat, dan memang benar. Namun di wajah mereka, keselamatan bukan akhir cerita, melainkan awal dari perjuangan yang panjang. Saya melihat seorang ibu membersihkan lantai dengan air seadanya, padahal ia tahu besok lumpur akan kembali mengering. Saya melihat seorang bapak mengangkat perabot rusak bukan untuk dipakai lagi, tetapi karena tidak tega meninggalkannya begitu saja. Kami yang datang membantu sering tidak tahu harus berkata apa, karena tidak ada kalimat yang benar-benar bisa menggantikan apa yang telah hilang. Kadang bantuan terbaik bukanlah kata-kata, melainkan kehadiran yang tidak terburu-buru pergi. Di titik itu, saya mengerti satu hal, bahwa bencana tidak hanya mengubah mereka yang mengalaminya, tetapi juga kami yang melihat dari dekat betapa rapuhnya hidup, dan betapa kuatnya manusia ketika tidak punya pilihan selain bertahan.